Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bunyi yang ada pada tema 1, subtema 1. Silahkan dibuka buku catatannya dan disimak dengan baik ya. Nah, apa sih bunyi itu? Pastikan kalian pernah ya mendengar bunyi. Coba misalkan ini bunyi apa? Nah, itu adalah salah satu contoh dari bunyi tepuk tangan. Nah, jadi bunyi itu apa sih? Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Nah, jadi kata kuncinya adalah bunyi merupakan hasil dari getaran. Jadi ketika ada suatu getaran atau benda yang bergetar, dia nanti akan menimbulkan bunyi. Contohnya misalkan coba kamu jentikan jari. Nah, ketika tangan kamu menjentikan jari, tangan kamu ini pasti dia akan bergetar. Nah, ini membuktikan kalau bunyi ini adalah hasil dari getaran. Atau selain itu, kalau misalkan kamu memukul-mukul benda, misalkan coba kamu pukul ember atau gelas plastik, maka dia pasti akan bergetar dan menimbulkan bunyi. Jadi ingat, bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat. Nah, dan bunyi juga merambatnya dalam bentuk gelombang. Seperti ini gelombangnya. Namanya gelombang longitudinal. Tapi ini nanti akan kalian pelajari kalau sudah masuk ke kelas SMP. Nah, selanjutnya bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar ya, tadi udah ibu jelasin. Nah, orang yang tidak bisa mendengar bunyi dinamakan tunarungu. Jadi, indera manusia itu ada yang namanya indera pendengaran. Namun, ada beberapa juga orang-orang yang tidak bisa mendengar, dikarenakan indera pendengarannya kurang sempurna. Nah, orang-orang tersebut dinamakan sebagai tunarungu. Nah, selanjutnya adalah perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui 3 hal. Yang pertama adalah bunyi merambat melalui gas atau udara. Nah, bunyi dapat merambat melalui gas atau udara. Contohnya ketika kamu sedang berbicara atau berteriak kepada orang lain. Nah, bunyi merambat melalui udara dan sampai di telinga temanmu. Jadi nih, ketika kamu sedang berbicara, ini kamu sedang mengeluarkan bunyi. Nah, bunyi ini akan merambat melalui udara nih dan akan sampai di telinga teman kamu. Ini adalah contoh dari bunyi yang merambat melalui gas atau udara. Nah, oleh karena itu, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa, karena di ruang hampa tidak ada udara atau media untuk perambatan bunyi. Jadi ketika kamu sedang berada di ruang angkasa, misalkan siapa tahu nanti ada yang mau jadi astronot ya, dan kamu sedang berada di luar angkasa. Nah, di luar angkasa itu termasuk ruang hampa. Jadi dia di sana tidak ada udara, sehingga kamu ketika berteriak nanti tidak akan terdengar apapun karena tidak ada media untuk perambatan bunyi, tidak ada udaranya, seperti itu. Nah, yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Nah, ini contohnya. Nah, bunyi yang kedua, dia dapat merambat melalui benda padat. Contohnya pada telepon kaleng, pada gambar ini, bunyi merambat melalui sutas tali. Nah, jadi kalau misalkan kamu pernah coba telepon kaleng yang dibuat dari kaleng dan ini dibuat dari seutas tali, biasanya tali senar ya. Nah, jadi ketika teman kamu berbicara, nanti bunyinya ini akan merambat nih melalui tali ini dan akan sampai di teman kamu
di kaleng teman kamu dan akan terdengar bunyinya seperti itu. Nah, contoh lain bunyi merambat melalui benda padat selain pada telepon kaleng juga ada pada telepon rumah atau telepon kabel. Jadi kalau misalkan ada yang di rumahnya punya telepon, misalkan ini telepon rumah ya, maaf ya gambar ibu kurang bagus, ini misalkan telepon rumah. Nah, biasanya telepon rumah itu dia akan terhubung pada kabel telepon. Jadi kalau misalkan kamu di luar melihat ada kabel-kabel, itu juga ada yang dinamakan dengan kabel telepon seperti itu. Itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, bunyi juga merambat melalui benda cair. Contohnya pada gambar di samping, ember berisi air yang dipukul pinggirnya akan menimbulkan suara sampai ke telinga kamu. Nah, ini dia contohnya. Jadi ketika kamu memukul ember yang berisi air, ini ada airnya ya. Nah, ketika dipukul dan kamu mendengarkan suara dari dalam air ini menggunakan corong, maka kamu akan mendengarkan suara dari ember yang kamu pukul-pukul ini. Jadi ini membuktikan bahwa suara atau bunyi juga dapat merambat melalui air. Seperti itu. Atau contoh lainnya ketika kamu sedang berenang, kamu memukul-mukul kolam berenang atau memukul air sehingga dia akan menimbulkan suara riak-riak air. Nah, itu tadi 3 perambatan bunyi. Yang pertama tadi apa? Melalui udara, yang kedua melalui benda padat, dan yang ketiga melalui benda gas. Jangan lupa itu dicatat di dalam buku catatan kamu ya, supaya kamu nanti kalau misalkan sedang ulangan atau sedang latihan bisa baca-baca lagi. Nah, selanjutnya ibu mau menjelaskan yang dinamakan dengan sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi semua hal atau semua benda yang dapat menghasilkan bunyi kita namakan dengan sumber bunyi. Nah, contohnya, nah ini dia, gendang yang sedang dipukul. Jadi ketika kamu sedang memukul gendang, maka akan menimbulkan getaran pada kulit gendang di bagian sini nih. Yang kena pukulan kamu, maka akan bergetar dan dia akan menimbulkan bunyi. Seperti itu. Itu contoh dari sumber bunyi yang pertama, gendang yang dipukul. Lalu yang kedua, nah ini yang kedua, gitar yang dipetik. Jadi ketika kamu menginjrengkan gitar, maka senarnya dia akan bergetar dan menimbulkan bunyi. Nah, ini juga dinamakan dengan sumber bunyi. Nah, selain itu juga ada ketika kamu berbicara, kamu akan menimbulkan bunyi. Dari mana sih timbulnya bunyi? Dari kerongkongan kamu nih, ada di tenggorokan, ada yang dinamakan amandel. Nah, amandel kamu akan bergetar dan dia akan menimbulkan suara atau bunyi. Nah, selain 3 hal ini, ada banyak lagi contoh sumber bunyi yang lain. Misalkan seperti biola yang sedang digesek, atau misalkan seperti speaker atau misalkan seperti piano. Nah, itu merupakan segala sumber bunyi. Pokoknya segala sesuatu yang menghasilkan bunyi kita namakan dengan sumber bunyi. Nah, ini ada tugas kamu. Yang pertama, lakukanlah percobaan bunyi merambat melalui benda cair atau benda padat. Jadi kamu boleh pilih percobaannya, mau percobaan bunyi merambat melalui benda cair atau benda padat. Misalkan kalau yang benda cair, kamu bisa mendekatkan telinga kamu ke ember, lalu kamu coba pukul-pukul pinggir ember dengan tangan kamu atau dengan benda lainnya.
Nah, itu difoto aja lalu dikirimkan ke WA Bu Vina ya. Atau juga bisa kamu melakukan percobaan benda padat. Jadi dipilih aja satu, nggak usah dua-duanya. Yang merambat melalui benda padat, misalkan kalau misalkan kamu di rumah punya kertas, kamu gulung kertasnya, lalu kertasnya itu kamu dekatkan ke telinga. Nah, minta bantuan orang tua kamu untuk berbicara melalui kertas itu. Nah, kertas juga salah satu percobaan bunyi melalui benda padat. Lalu kamu dengarkan suara orang tua kamu melalui kertas atau karton tersebut. Kartonnya digulung dulu ya. Boleh pilih, boleh yang ini benda cair atau benda padat ini. Pilih salah satu, difoto aja, nggak usah video, lalu dikirimkan ke WA. Nah, lalu tugas kamu yang kedua, gambarkanlah 3 sumber bunyi pada buku gambarmu. Nah, 3 sumber bunyi ini boleh kamu pilih, boleh tadi gendang, atau gitar, atau ketika kamu sedang berbicara, atau piano, pokoknya benda yang menghasilkan bunyi. Silakan digambar 3 aja, ibu mintanya di sini ya. Nanti gambarnya jangan lupa kamu warnai, pokoknya sebaik mungkin yang kamu bisa. Jangan lupa difoto dan dikirimkan ke WA Bu Vina. Baik, demikian yang dapat ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.